dan pembuatan media tentang reproduksi virus. Nah, sebelumnya perkenalkan kami berempat, diantaranya saya Jamiatul Sri Mutini, nomor absen 16. Saya Leonardo Diandi Hernanto, nomor absen 19. Saya Muhammad Zidane Betaris Akbar, nomor absen 25. Dan saya Yosefin Bamiska Subono, nomor absen 35. Untuk mengefisiensi waktu, sekarang kami akan mempresentasikan reproduksi virus yang terdiri dari daulisis dan lisogenik. Nah, untuk itu saya persilakan pada Leo untuk menjelaskan materi yang pertama tentang daulisis. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Leonardo Diandi Hernanto akan menjelaskan tentang daulisis. Yang pertama yaitu ada tahap absorpsi. Di sini virus menempel pada dinding sel bakteri menggunakan serabut ekornya. Nah, selanjutnya di tahap kedua ada tahap penetrasi atau yang biasa disebut kita lihat di sini ada virus itu mengeluarkan ADN-nya untuk masuk ke dalam sitoplasma bakteri. Nah, selanjutnya di tahap ketiga ada tahap sintetis atau tahap epifase yang menjelaskan tentang pembentukan bagian-bagian dari tubuh virus yang terdiri dari kepala atau kapsid, leher, dan ekor. Yang selanjutnya ada tahap pematangan atau tahap penggabungan dari bagian-bagian dari virus-virus dari bagian-bagian dari tubuh virus. Yang selanjutnya adalah tahap lisis atau tahap pecahnya dinding sel dari bakteri dan keluarnya virus untuk mencari sel bakteri baru. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang kedua tentang daur lisogenik oleh Murti. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Jamiatul Sri Mutini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daur lisogenik. Pada daur lisogenik ini terdapat 5 tahap. Pada tahap ke-1 dan ke-2 sama dengan tahap pada daur lisis. Pada tahap ke-1 ini yaitu tahap adsorpsi, yaitu virus menempel pada bakteri. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap penetrasi. ADN virus memasukkan ADN-nya kepada sitoplasma. Kemudian pada tahap ketiga yaitu terbentuk profag antara ADN virus dengan kromosom bakteri menyatu dan membentuk profag. Pada tahap keempat, setelah terbentuknya profag, setiap 20 menit sekali bakteri akan membelah, kemudian menyalurkan dan mengopi pada kedua sel anak sehingga terbentuk anak bakteri yang tetap terinfeksi virus. Baik, terima kasih oleh penjelasan Murti. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan mengenai apakah daur lisogenik itu dapat mengarah ke daur lisis. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Zidane Betaris Akbar akan menjelaskan tentang apakah daur lisogenik dapat mengarah ke daur lisis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa tahap yang pertama yaitu tahap adsorpsi, yaitu virus menempel pada bakteri. Lalu yang kedua, penetrasi, atau virus memasukkan ADN-nya ke dalam sitoplasma bakteri. Setelah itu akan terbentuk profag. Setelah terbentuk bakteri akan membelah diri setelah 20 menit sekali dan anak-anaknya tetap terinfeksi oleh virus. Karena suatu hal, profag dapat memisah, yaitu karena suatu waktu anak bakteri ini terkena radiasi atau terkena zat kimia sehingga ADN virus dan kromosom bakteri akan memisah. Nah, ADN virus yang memisah ini tidak langsung pergi, tetapi menggunakan kromosom bakteri untuk menyusun komponen-komponen virus. Setelah disusun komponen virus, itu akan dirakit di tahap perakitan menjadi virus yang utuh. Setelah virus-virus utuh akan masuk ke tahap lisis, yaitu virus akan memecahkan sel inang
dan keluar untuk mencari bakteri baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Zizan karena telah menjelaskan bahwa daur lisis itu tidak bisa mengarah ke daur lisogenik, tidak bisa mengarah ke daur lisis. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan apa sih perbedaan dan persamaan dari daur lisis dan daur lisogenik. Nah, perbedaan itu berada pada tahap akhir. Nah, kalau daur lisis kan tahap akhirnya kan ini. Ini itu tahap lisis, yaitu pecahnya sel inang. Nah, sehingga virus itu akan keluar dan mencari sel inang baru. Itu kalau di daur lisis. Tapi kalau di daur lisogenik, di sini tuh anak bakteri itu tuh yang kan bakteri kan membelah menjadi anak-anak bakteri. Nah, itu tuh anak bakterinya tuh tetap terinfeksi virus. Habis itu persamaannya itu ada di tahap pertama dan kedua, yaitu absorpsi dan penetrasi. Nah, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau saran atau pendapat? Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfred Bruna. Saya nomor absen saya nomor 3. Dalam akan reproduksi virus yang telah Anda sampaikan tadi, apa nama virus yang digunakan dan mengapa Anda menggunakan virus itu sebagai objeknya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Alfat. Nah, di sini tuh kami menggunakan bakteri yang bernama bakteri Coca atau virus yang bentuk T. Nah, ini tuh alasannya kami pilih itu karena bakteri Coca ini adalah virus yang menyerang bakteri. Apakah sudah menjawab? Apakah ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Makan tadi apa yang mau tanya? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, ini saya Rawatri dari S2A Vaksin. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara virus dapat membolong atau menembus dari dinding sel bakteri khususnya sampai masuk sitoplasma. Terima kasih. Baik, terima kasih Aurelia atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan kenapa virus itu bisa menembus dinding sel, yaitu dengan kan di sini virus sudah tergabung jadi satu. Nah, setelah tergabung itu virus menghasilkan enzim yang bernama enzim lisosom. Enzim ini berfungsi untuk melubangi atau memecah dinding sel. Terima kasih menjawab. Ada lagi? Baik. Sekarang saya akan tutup. Nah, dengan kita membuat alat peraga ini, kan kita menjadi paham apa sih itu reproduksi virus itu, daur lisis, daur lisogenik, kita menjadi paham daripada hanya membaca kayak buku-buku materi. Kalau dengan alat peraga kan kita jadi mengerti gitu apa itu siklus-siklusnya. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Eni yang telah memotivasi kita untuk membuat alat peraga ini atau media belajar ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Tidak ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada alat, yaitu gunting, spidol, dan pensil. Kemudian bahan yang harus dipersiapkan yaitu kertas karton, kertas berwarna, lem, dan juga benang wool. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
feeling.